Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang potensi peternak entok ya. Dengan begitu banyak saingan peternak saat ini, apakah masih bisa mendapatkan pasar yang bagus, harga yang bagus? Nah, di sini akan saya perjelaskan. Nah, di catur unggas ini juga ada pembesaran ya, ada angsa juga, ada entok. Tapi untuk saat ini untuk pemasaran di catur unggas masih skala online ya. Dan ini pemberian pakan hijauan itu sangat disukai, terutama untuk angsa itu sangat suka ya. Dan itu untuk pembesaran rambon. Ini breeding rambon, masih tahap untuk pemilihan indukan nantinya. Ini masih dibesarkan dulu, nanti yang bagus kualitasnya akan dijadikan indukan. Ini khusus yang jantan saya tempatkan di umbaran ya. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Nah, entok masih menjadi salah satu primadona untuk teman-teman ya, dan sekarang banyak sekali peminatnya mulai dari remaja juga senang untuk peternak entok. Dan ada pertanyaan, apakah untuk peternak entok ini masih memiliki pasar yang bagus dengan maraknya peternak-peternak baru yang sekarang udah berkembang. Kalau kemarin Catur Unggas itu membuat konten atau video YouTube tuh sedikit ya, sekarang udah banyak sekali yang memulai usaha ternak entok. Dan di sini akan saya perjelaskan agar teman-teman lebih tahu dan memahami untuk potensinya. Kebetulan di Catur Unggas ini ada dua sistem yang sekarang saya jalankan. Ada sistem untuk pembibitan atau pencetak bibit atau anakan, yaitu indukan khusus varietas jumbo. Ada juga yang pembesaran itu masih di entok rambon ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini khusus untuk indukan kotor ya. Jadi ini waktunya untuk mandi ya. Jadi kalau teman-teman memelihara entok atau ternak entok, terutama untuk angsa, itu harus setiap hari wajib untuk dimandikan teman-teman. Supaya apa? Selain bulunya itu nanti bersih, entok teman-teman akan lebih terhindar dari penyakit. Jadi sebelum terjangkit untuk penyakit bakteri yang disebabkan kurang bersihnya dari tempat atau kandang, bisa juga dari bulu-bulu entok yang dimana entok sendiri itu suka makan lumpur atau tanah yang bisa mengenai bulunya, yang lama-kelamaan itu akan menimbulkan bakteri dan itu bisa berpengaruh ya. Dan untuk teman yang mungkin ingin memulai usaha ternak, kenapa untuk ternak entok ini sekarang dilirik dan banyak sekali membludak untuk peternak-peternak baru, itu dikarenakan entok sendiri memiliki pemasaran lebih bagus dibandingkan dengan bebek. Nah, dari pemasaran yang lebih bagus itu dikarenakan entok sendiri memiliki kekebalan tubuh yang lebih bagus dibandingkan dengan bebek. Selain itu juga untuk pakannya juga tidak sulit untuk mendongkrak bobotnya dengan kadar proteinnya sedikit. Pemberian proteinnya sedikit itu bisa cepat mengangkat bobotnya dibandingkan dengan bebek. Kalau teman-teman belum mencoba untuk ternak bebek, itu sangat, istilahnya kalau orang Jawa bilang ngoyo ya, ngoyo sekali, alias kita tuh susah sekali untuk mendapatkan bobot ideal ya. Alih-alih ingin untung banyak, ternyata pas panennya itu enggak sesuai target dan kita akan mengalami penurunan harga ya. Apalagi tengkulak atau pembeli sendiri itu nantinya akan asal-asalan untuk membeli. Nah,
Sebab dari itu kalau teman-teman ingin melirik usaha ternak entok ini dengan skala banyak, ini masih sangat berpotensi di pasaran. Kenapa masih sangat berpotensi di pasaran? Entok sendiri sudah menguasai dua segi usaha bisnis dari perunggasan ya, atau peternakan unggas, mulai dari khusus untuk hias dan juga konsumsi, dimana untuk usaha itu kalau udah masuk ke konsumsi itu lebih lancar teman-teman. Karena apa? Konsumsi sendiri itu nanti barangnya tidak akan tersisa, dia akan dikonsumsi, otomatis akan akan memerlukan barang baru lagi untuk menyuplai gitu. Jadi jangan takut untuk penurunan harga dari daging entok ya teman-teman, karena daging entok itu udah menggeser, di mana label dari sebuah warung itu biasanya diberi label bebek, ternyata dagingnya itu adalah daging entok. Dan saat ini yang saya amati itu lebih banyak peternak entok ya, peternak entok yang sekarang udah mulai besar itu ternyata udah banyak juga gitu, bisa menghasilkan bibitan ratusan, mempunyai indukan ratusan ekor, terus mungkin skala pembesaran juga bisa ratusan ekor. Nah itu membuktikan kalau entok ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik ya. Walaupun daya tahan tubuhnya baik, itu entok juga sering sekali atau bisa terserang penyakit, terutama untuk bakteri ataupun virus ya. Jadi perlu digarisbawahi untuk teman-teman yang ingin memulai, ingin melirik untuk ternak entok ini, masih ada peluang ya, masih ada peluang. Jangan takut, karena daging entok saat ini juga masih sangat dibutuhkan ya. Dan ini berdasarkan pengalaman catur unggas yang saya amati dulu. Saya beralih di unggas air ini, awalnya kan ayam kampung yang memang kurang bagus untuk pendapatan karena terlalu lama untuk panennya teman-teman. Dan di unggas air ini mulai dari bebek sudah saya coba, dan memang yang istilahnya nggak terlalu ribet apa itu untuk pemeliharaannya, itu adalah entok ya. Jadi kalau teman-teman sendiri itu baru memulai ya, saya harapkan, saya sarankan untuk teman-teman tuh sedikit aja dulu. Jadi pelajari apakah mampu untuk menghandle dengan kapasitas atau kuantiti sedikit ya. Kalau teman-teman udah merasa oh ternyata cukup mudah, cukup gampang, nanti bisa bertahap untuk penambahan dari ternak teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir untuk pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bingung untuk penjualan juga, dan melihat menjamurnya sekarang itu peternak entok yang cukup banyak, takut nanti tidak laku. Itu jangan khawatir, pastinya akan selalu dibutuhkan untuk daging entok. Jadi teman-teman amati aja untuk warung-warung makan yang berlabel bebek ataupun entok, rica-rica entok ataupun bebek goreng yang warung tenda itu, kalau masih banyak berarti masih membutuhkan pasokan daging entok yang cukup banyak teman-teman. Dan ini pun catur unggas udah menambah untuk varietas Rambon ya. Jadi saya sendiri itu sudah lama untuk ternak unggas air ini, tapi saya sendiri mencoba itu dari sedikit teman-teman, dari sedikit. Walaupun udah pengalaman 6 tahun untuk unggas air ini, tapi saya ingin tahu sendiri gitu, tidak dari kata orang lain, tapi apakah saya mampu menghandle untuk sekian ya, mulai dari dananya, mulai dari pakannya, apakah bisa memberikan yang terbaik dan bisa menghasilkan yang terbaik, itu aja.
Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.